Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan. Segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Berikut adalah sholat yang dibenci oleh Allah beserta Rasulnya. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya telah menetapkannya dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, "Inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslimin saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru merubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Sholat tanpa tumaninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu diketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabat, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabat, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumaninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalannya, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Islam, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat yang beriman, itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, isu resesi 2023 memang menjadi momok sebagian orang. Banyak hal yang mesti disiapkan dari sekarang untuk menghadapi ancaman situasi buruk tersebut. Rektor Tazkiyah Bogor, Murniati Mukhlisin mengungkapkan, resesi yang terjadi setiap periode tertentu ini sebetulnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Peringatan akan resesi telah diberikan sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu. Kehidupan manusia memang penuh cobaan, dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Menurutnya ayat itu menggambarkan kondisi masyarakat dalam sebuah negara yang mengalami resesi. Artinya, umat Islam sebenarnya telah memiliki kesadaran lebih awal untuk menghadapi resesi. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa resesi bisa datang kapan saja. Sebab ujian Allah bisa datang dalam hal ekonomi, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, ungkapnya. Menurutnya resesi 2023 dapat mengancam mereka yang berada pada level ekonomi menengah. Sedangkan orang dengan level ekonomi atas tidak terkendala karena memiliki banyak sumber pemasukan. Anggota pembina Iman Tauhid Islam juga menegaskan dampak resesi akan cukup dirasakan masyarakat menengah. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi masyarakat menengah di Indonesia adalah mereka yang tengah berada di usia produktifnya. Resesi bukan hal baru, karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah akan menakuti manusia lewat cobaan, takut, lapar, kekurangan harta, kematian, buah-buahan, dan makanan. Tapi ada kabar gembira untuk orang yang sabar, tambahan. Solusi menghadapi resesi dalam Islam. Islam memiliki segala macam solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk cara mengatasi resesi ekonomi. 1. Menggunakan sistem profit and loss sharing. Sistem profit and loss sharing atau pembagian untung rugi berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung bersama-sama. Solusi ini ditawarkan untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Islam, karena sistem flat money cenderung fluktuatif dan tidak stabil dan tidak mengakibatkan inflasi rentan adanya krisis. 2. Optimalkan zakat, infak, dan wakaf. Hal ini bisa menjadi solusi karena infak dan sodako dapat digunakan untuk memperkuat zakat dan wakaf untuk memperbaiki situasi di saat resesi ekonomi. Kemudian pemerintahlah yang harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. 3. Menabung. Dalam Islam terdapat dalil yang menganjurkan kita untuk menyisihkan sebagian rejeki. Maka dari itu menabung bisa menjadi solusi dalam menghadapi resesi. Menabung emas merupakan hal yang paling aman dan dipercaya kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Dalam Islam sendiri menabung emas diperbolehkan selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif. 4. Percaya diri. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah pun akan selalu memberikan bekal untuk kita mengatasinya. Dan hal itu terdapat dalam kemampuan yang kita miliki. Bila kita mencontoh dari Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki keahlian mentakwil mimpi ditambah dengan imannya yang kuat serta pembawaan dan wibawa, dan karismanya tersendiri menjadikan ia percaya diri dan meminta kepada raja agar dijadikan sebagai bendaharawan negara Mesir saat itu. Dia, Yusuf, berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 54. Sahabat yang beriman, itulah 4 solusi menghadapi resesi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.